Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam rangka pengajian ngaji Arema 2 yang diasuh oleh Abah Muslihin. Yang hari ini akan saya bahas surat Al-Fatir, ayat nomor 11. Maka kepada saudara Habib, kami persilakan untuk membaca ayat tersebut. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Habib yang mana telah membacakan ayat tersebut. Ya, akan saya jelaskan mengenai apa yang terkandung di dalam ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwajan wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Ya, akan saya jelaskan menurut kemampuan saya untuk mengi'robi satu ayat tersebut. Wow, di sini litartibi mau ya. Allahu sebagai fa'il, khalaqakum ini fi'il mati, kumnya maf'ul bih, min turabin ini halun ya. Jadi Allah itu telah menciptakan kamu sekalian, jadi manusia ya. Selain daripada Adam dan Hawa dan Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan dari turabin, dari tanah liat ya. Kemudian minut fatin ya, dari tanah tadi itu menjadi nutfah, yaitu campurnya mani dari perempuan dan laki-laki menjadi nutfah. Summa ja'alakum azwajan. Nah, kemudian Allah itu menjadikan pasangan laki dan perempuan. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Ma di sini manafi, tahmilu fi'il mudhari marfu, unsa ini pelakunya daripada tak fi'il mudhari tadi itu. Wau di sini atof, la nafi sama dengan ma ini tad'u. Di fi'il mudhari ini marfu dengan pelakunya, fa'ilnya itu perempuan ini ya, makanya huruf mudhari'nya itu tak ya, jadi anti dia, unsa perempuan dia ya. Jadi
tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung ya dan melahirkan ya. Jadi ini kalimat ini tanazuk, istilahnya dari ilmu qawaid itu tuh tanazuk, rebutan fa'il. Rebutan ini rebutan fa'il perempuan toh. Ini sama-sama fi'il mudhari, ini juga fi'il mudhari, ada nafi, ini berupa nafinya berupa ma, la, ini berupa nafinya berupa la. Jadi kalimat ini yaitu disebut dari segi ilmu qawaid yaitu tanazuk, rebutan fa'il. Jadi tidak ada perempuan pun yang mengandung ya, dan tidak ada perempuan pun yang melahirkan. Nah, gitu. Kecuali biilmihi, pengetahuannya Allah. Allah mengetahui. Wa ma yu'ammiru min mu'ammarin. Nah, tidak dipanjangkan dari suatu umur. Nah, ma ini nafi, kalau ada ma, ada min, ini minnya zaidah, sama dengan ini. Nah, jadi min di sini min zaidah, jangan diartikan. Kalau diartikan rusak nantinya. Tidak dipanjangkan suatu dari seorang yang berumur, walayan yunkosu. Nah ini majhul ya, fi'il mudhari majhul, sama dengan yang yu'ammaru, dipanjangkan dari umurnya, wala, dan tidak dikurangi dari umurnya. Nah, jadi umur yang panjang itu telah ditetapkan dan tidak dikurangi. Nah, gitu. Illa fi kitabin mubini, kecuali yang telah ditetapkan di kitab di Lauhil Mahfuz. Ya, dicatat di sana. Ditentukan umur panjang, umurnya sekian, dan tidak dikurangi dari umurnya itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Inna ini takkid, demikian itu sungguh mudah atas Allah. Jadi yasirun ini sebagai khobar daripada indzalika. Di cara mengartikan gitu, demikian itu sungguh amat mudah. Jadi Allah itu telah menciptakan kita ini dari turab, dari tanah, selain daripada Adam dan Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Selain itu berasal dari tanah. Kalau Adam itu diciptakan dengan kun fayakunu, harus dibaca itu. Jangan kun fayakun, ini kebanyakan orang mubalik ya, juru-juru dakwah, guru-guru itu sering mengatakan kun fayakun. Ini salah lahinun, bacaan yang salah, kobihatun yang buruk, harus dibaca itu kun fayakunu. Jadi jadilah, maka jadi. Nah itu, jadi belum, tidak ada proses lagi loh. Jadi itu Adam dan Hawa dan Nabi Isa alaihissalam. Itu pun juga pada Nabi Isa, itu pun juga harus berbakti kepada ibunya. Nah, coba sampean baca tadi nanti di surat Maryam ayat 23, 32. Coba Mas Hafid baca itu surat Maryam ayat nomor 32. Ya, itu menunjukkan bahwa Isa itu berbakti kepada ibunya. Nah, jadi di Isa itu tidak mempunyai ayah, jadi tidak dari turab. Nah, gitu. Itu keistimewaan daripada Allah, ya, dari Isa. Coba sampai baca surat Maryam ayat nomor 32 kan, nggak keliru itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyan. Iya, makasih. Ya itulah. Nanti kalau yang sering mendengarkan saya punya pengajian ini supaya dibaca lagi nanti di rumah, yaitu surat Maryam ayat nomor 32. Jadi itu Isa itu berbakti kepada ibunya. Nah, berbakti ya. Dan dia tidak menjadikan ya seorang yang sombong dan celaka. Nah, ini saya tulis di sini. Baron, apalagi biwa, Walidati iya biwalidati, walam walam yaj'alni alni jabbaron sakiyan. jabaron. Sakian ya. Nah ini, jadi menunjukkan Isa alaihissalam itu tidak mempunyai ayah, tapi dia berbakti kepada ibunya. Nah, ya. Walau ibunya itu tidak menjadikan Isa itu jabaron sebagai orang yang sombong dan sakian celaka. Nah inilah menunjukkan bahwa Isa itu bukan dari turab. Nah gitu. Jadi kun fayakunu, nah, hampir sama dengan Adam dan Hawa. Nah, itu. Jadi sedangkan Isa seorang nabi dan rasul, dia punya kitab namanya Injil. Ya, itu berbakti kepada ibunya. Gitu loh. Jadi kalau kita ini tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, ya menyalahi dia. Sedangkan soal nabi, ya soal rasul Isa itu yang mempunyai kitab namanya kitab Injil tidak mau berbakti kepada kedua orang tuamu, iya, ya kepada manusia yang pernah saya jelaskan pada surat Luqman ya, nah, kalau tidak salah itu. Surat apa itu yang kemarin itu? Wasainal insana biwalidayhi. Iya, itu surat. Saya lupa itu karena saya ini bukan orang ceramah, penceramah bukan. Jadi sekarang saya jelaskan sekarang ini ya. Jadi tidak saya ulang-ulang di tempat yang lainnya. Jadi Isa pun juga itu berbakti kepada ibunya. Padahal dia itu bukan dari turab. Nah, ada itu. Ya. Ini kun fayakunu, ini ciptaannya Allah. Jadilah dia. Tuh. Dan dia itu, ibunya Isa itu tidak menjadikan Isa itu ya alni, ya ini nunnya ini nubika ya, yaknya yang mencari kembali ke Isa. Jabaran orang yang sombong dan celaka. Ini ibunya Maryam itu, ya Maryam ibunya Isa itu tidak mendidik si Isa itu sebagai orang yang sombong dan celaka. Makanya dia itu berbakti kepada ibunya Isa itu. Ya, nah gitu. Jadi kita orang ini harusnya itu mawas dirilah kepada diri kita sendiri, terutama yang baca ini sama gitu. Jadi berbakti kepada ibunya. Itu Isa, seorang nabi dan rasul. Dia punya kitab namanya kitab Injil. Itu pun juga berbakti kepada ibunya. Padahal Isa itu diciptakan bukan dari turab, dari kun fayakun. Jadi akan jadi tadi. Ya. Dan tidak dipanjangkan suatu
umur ya dari seseorang itu dan tidak dikurangi umurnya, itu tidak dikurangi. Umpama dikasih umur 60 terus dikurangi, nah tidak ada itu kan. Jadi umur itu dilihat dari segi kebaikannya, itu namanya panjang istilahnya gitu ya. Kalau amalnya baik, sering menasihati dan dia melakukan apa yang dia ucapkan seperti kemarin itu, iya ya, kata-kata yang baik itu akan memanjangkan umurnya, bukan umurnya panjang, enggak, banyak dikenang. Jadi ilmunya itu, ucapan yang baik itu dikenang. Oh ini, itu berarti kan menunjukkan panjangnya umur, manfaatnya daripada umur itu. Bila dia itu melakukan suatu maksiat umpamanya, ya berarti mengurangi umurnya itu, bukan umurnya tetap cuma timbul suatu kemaksiatan, akhirnya dia itu putus, jadi kurang daripada kemanfaatan daripada umur yang diberikan oleh Allah itu. Kecuali kitab telah ditetapkan di dalam kitab yang ditulis oleh Allah ya, yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Inna zalika 'alallahi yasirun, hal-hal seperti sungguh demikian itu mudah, sangat mudah bagi Allah. Lah Allah ini bermakna huruf jarbi, bagi Allah, billahi kalau ditulis. Jadi hal seperti itu amat mudah bagi Allah. Ya, saya cukupkan keterangan dari ayat surat Al-Fatir ayat nomor 11 itu. Ini ada hadis yang berkenaan dengan ini ayat tersebut. Akhraja Ahmad wa Muslim wa Abu Awan wa Ibnu Hibban wa Tabarani wa Ibnu Munzir wa Ibnu Hatim an Hudzaifah ibni Asaidul Ghifari, Nah ini. Jadi hadis ini yang ditulis oleh Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal itu ya, Muslim, wa Abu Awan, wa Ibnu Hibban, Tabarani, Ibnu Munzir, Ibnu Hatim dari Hudzaifah bin Asaidul Ghifari. Agak sulit ini namanya ini. Ya berasal daripada ini Hudzaifah ibni Saidil Ghifari. Jadi dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berkata, ya, yadkhulul malaku ala nutfatin ba'dama tastaqiru fi rahimi, ya, bi arba'ina au bi khamsin wa arba'ina lailatan. Setelah Allah itu menciptakan manusia yang dari nutfah yang berarti ya, maka malaikat itu masuk ala nutfah. Jadi malaikat itu masuk pada nutfah, yaitu bakal janin ya. Pada setelah mata stakiru firohimi, setelah apa yang nutfah tadi itu ditempatkan di rahimnya ibu ya, di perempuan tadi yang setelah nikah ya, itu. Dan mama tahmilu min unsa wala tad'u. Nah, ini tahmilu, dia mengandung perempuan itu. Setelah itu wajar tadi itu dijadikan berpasang-pasangan ya.
mastakiro matastakiru firohimi. Jadi setelah nutfah itu ditempatkan di dalam rahim ibu, ya, rahim perempuan itu selama bi arba'ina au bi khamsin wa arba'ina lailatan. Nah, 40 atau 45 hari. Nah, ini ketentuan daripada kehidupan kita. Ya, setelah nutfah itu ditempatkan di rahim ibu, malaikat untuk masuk di dalam nutfah itu. Selama ya nutfah itu tinggal bertempat di rahim ibu selama rahim perempuan itu selama 40 atau 45 hari. 40 arba'ina itu 40 atau bi khamsin wa arba'ina atau 45 lailatan itu hari. Maka fayaqulu, maka malaikat itu berkata pada Allah, ai rabbi askiyun am saidun. Nah, ai ini awas ya, ini ai ini huruf nida. Nah, huruf nida itu ada 7 kalau saya tulis di sini ya. 1 a, ai ya ini, ya ini huruf-huruf nida yang menunjukkan jauh dan dekat dan sedang. Kalau ya-nya ini yang sering didapatkan pada ayat-ayat Al-Quran itu huruf ya ini, harfun nida ya ini. Ya, hai, nah, ini juga hai, cuma ini jauh, ini jauh, hai jauh, oh dekat, maaf dekat ya. Ai ini menunjukkan harfun nida dekat, ai ini juga dekat, ya ini jauh, dekat dan sedang. Nah, yang banyak diutarakan di ayat Al-Quran ya ini harfun nida ya ini. Nah, itu ya. Ini jauh ya. Ayah, haya ini jauh. Jadi panjang ya. Ayah, haya ini jauh. Wah itu keluh kesah. Wah ini jadi huruf nida itu ada 7. Ai, ya, haya, haya, wa. Nah ini di sini di hadis ini menunjukkan ai, ya, ai. Jadi ya-nya ini sukun. Nah, kalau di isim syarat itu kan ayu, ayah, ya, itu ya-nya timbul atau nasab atau rofa atau kasr. Kalau huruf nida itu ya-nya itu sukun. Awas ini hampir kalau tidak pernah belajar ilmu nahwu ini dianggap huruf apa ini ya, ini huruf nida ini. Ai yang menunjukkan dekat ini. Malaikat itu berkata ai robbi. Nah ini yang dipanggil, itu munadanya dipanggil ini. Nah, ini nida, huruf nida ya. Kalau ini munada mudhof istilahnya. Ya Robbi ya, soalnya gitu. Karena ini ya ai Robbi harusnya ini. Robbi ada ya-nya timbul ya, Robbi ya. Harus dibaca panjang itu. Ya Robbi, hai Tuhanku, askiyun, apakah dia itu celaka? Ya, ini malaikat itu tanya kepada Allah, atau saidun, atau celaka, atau bahagia. Jadi kehidupan manusia ini ditentukan pada ini. Malaikat itu berkata pada Allah, apakah dia itu celaka atau bahagia? Ini malaikat bertanya kepada Allah, apakah dia laki-laki atau unsa, adzkaru au unsa, atau laki-laki atau, jadi belum tentu juga pada waktu nutfah itu
ditempatkan di rahimnya perempuan itu, dia tuh belum bisa ditentukan apakah ini laki-laki atau perempuan. Maka Allah itu berfirman, wayak tibani, dia menentukan. Maka Allah itu berfirman menetapkan kedua, ya apa itu, celaka atau bahagia, atau laki-laki atau perempuan. Kemudian summa yuktabu amaluhu wa rizquhu wa ajaluhu wa asaruhu wa musibatuhu. Nah, kemudian ditulis tadi itu amalnya bagaimana, rizkinya itu bagaimana, dan ajalnya itu bagaimana, dan asaruhu ini jejak daripada manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Bagaimana jejaknya? Apa itu durhaka kepada Allah atau durhaka kepada kedua orang tuanya? Ini asaruhu, jejaknya. Apa itu melakukan kebaikan dengan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini telah ditetapkan di rahim ibu itu. Musibah, kapan dia mendapatkan musibah, ya. Jadi tidak bisa dihilangkan ini. Jadi amalnya itu bagaimana ditetapkan. Nanti itu amalnya baik dan buruk, itu telah ditetapkan, ditulis di situ. Rizkinya gitu mbak, banyak dan sempit. Makanya itu ada ayat yang mengatakan pada surat Al-Fajr itu, wa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Harus dibaca itu akramani. Iya. Wa amma insanu bi yaqduru bi qadarihi, ya. Itu apabila itu amalnya itu apa, rezekinya itu disempitkan, dia mengatakan bahwa Allah itu telah menghinakan aku. Ini sudah ada, sudah ditetapkan di sini. Rizkuhu, rizkinya ini fi'il ini naibul fa'il daripada yuktabu. Nah, ini naibul fa'il apa itu? Mati majhul ini ya. Nah, ini naibul fa'ilnya semua. Itu. Jadi semua amalannya itu telah ditetapkan. Apa yang berbuat baik dan setelah ditetapkan, rizkinya juga gitu, ajalnya juga. Jadi tidak bisa umur panjang, kan banyak itu. Allah. Ada juga lagu-lagu yang ulang tahunnya anak-anak itu. Ya, itu tidak bisa. Ini kan sudah ditentukan ajalnya kapan. Setelah ditetapkan, yuktabu, ditulis, ditetapkan ajalnya. Wa asaruhu, dan jejak hidupnya selama dia hidup. Apakah itu durhaka kepada Allah atau taat kepada Allah, peraturan Allah yang telah dituntunkan oleh Rasulnya. Dan musibah itu telah ditetapkan oleh Allah. Kapan kita itu mendapat musibah? Dan musibah itu macam-macam, dari segi umur, ya, dari segi kesehatan, dari segi harta, dari segi keluarga. Sudah ditetapkan. Jangan kita ini merasa mengeluh apa yang telah ditetapkan, musibah yang telah menimpa kita. Serahkan saja pada Allah, tawakal pada Allah. Terima itu apa musibah itu. Wa idza musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Serahkan pada Allah. Kemudian tutwas sohifatu,
lembaran-lembaran tulisan-tulisan tadi itu ya digulung. Nah ini juga majul dia mudorek. Nah ini mudorek majul itu dua digulung. Nah, sohifatu ini nafi berfa'il. Ya gitu. Jadi kertas tulisan-tulisan yang ditulis oleh malaikat tadi atas perintah dari Allah itu ditulis oleh malaikat itu dan digulung. Setelah itu digulung. Fala yuzatu fiha. Nah ini jawab daripada ya, maka tidak ditambah lihat di dalam keterangan tadi itu ya, di amalnya tidak dikurangi dan juga tidak ditambah dia wala yunqosu dan tidak dikurangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim juz 4 nomor hadisnya 2030 ya. Pada Ahmad bin Hambal itu juz 4 nomor hadisnya nomor 7. Kalau yang punya Muslim supaya dilihat, insya Allah saya punya. Ahmad saya tidak punya sama sekali ya. Jadi semua amalan dan rezeki, ajal ya, dan jejak hidup kita ini di dunia dan musibah ini telah ditetapkan oleh Allah yang ditulis dari sohifatun, jadi kertas lembaran yang telah digulung dan ditempatkan di Lauhul Mahfuz. Maka tidak ditambah dari segi ketetapan tadi itu dan tidak dikurangi. Kalau musibahnya hari ini, ya hari ini tidak bisa ditempatkan orang lain. Makanya itu kalau kita mendapat musibah apapun juga, dari segi umur, dari segi kesehatan, dari segi harta, dari segi kekeluargaan, kita serahkan dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita kembalikan kepada Allah segala sesuatu ya. Nah ini hadis ini yang dikeluarkan oleh As-Saidul Ghifari yang ditulis oleh Ahmad dan Muslim dan lain-lainnya ya. Ini ada lagi hadis lagi ini yang perlu direnungkan juga ini ya. Akhraja Ibnu Abi Saibah wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Syekh an Abdillah bin Mas'ud. Nah ini hadis ini yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang sahabat ini ya, sekretaris dari Rasulullah ini ya, yang menulis itu dari As-Saibah, Muslim, An-Nasa'i, wa Abu Syekh. Dia Ibnu Mas'ud itu berkata dia ya, kolat nah boleh sampai baca Ummu Habibata. Jadi salah satu Ummu Habibah ini salah satu istri daripada Rasulullah ya. Dia berkata, boleh sampai baca kola Ummu Habibah. Kalau di hadis itu kolati. Jadi yang paling enak itu jam baca kola Ummu Habibatu ya, Habibata. Jadi Ummu Habibah itu telah berkata, Allahumma lah, ini juga hakun nida ini ya. Saya tulis ini Allahumma. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan ini. Allahumma itu berasal dari ya Allahu. Lah iya-nya ini hilang diganti mim ini. Lahnya itu sama ini ya.
Ya, asalnya itu Allahumma, asalnya itu ya Allahu. Nah, ya-nya ini dibuang, ya, diganti mim ini dengan tasdid, harokatnya fathah. Jadi kalau ada orang yang Allahumma, itu ya Allah aslinya itu. Iya. Imta'ani bizaujin nabiyyi. Iya. Muliakan aku. Berilah kenikmatan aku dengan beserta istri suamiku Nabi. Jadi yang menunjukkan Ummu Habibah itu istrinya Rasulullah, ya ini dipertegas lagi, ya. Imta'ani, muliakan aku, berilah kenikmatan aku beserta suamiku Nabi. Lah ini, ya. Jadi Ummu Habibah ini salah satu istri daripada Rasulullah. Ya. Dan Abi dan ayahku Abi Sufyan, namanya ayahnya itu Abi Sufyan ini. Berarti Abi Sufyan ini mertua, iya mertuanya daripada Rasulullah. Iya. Dan saudaraku Muawiyah. Muawiyah ini sudah paling terkenal ya, Muawiyah, yang sekarang timbul suatu paham Muawiyah itu. Faqala Nabi, setelah Rasulullah itu mendengar dari Ummu Habibah berkata gitu, berdoa kepada Allah seperti itu, maka Rasulullah itu berkata, ya, innaki sa'altillaha li'ajalin madrubatin. Ya. Nah ini awas ini. Innaki, ya ini menunjukkan perempuan, makanya itu jangan sering-sering mewakafkan domir kaf itu, kan banyak itu seperti ini doa itu, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Itu doa itu loh. Ya pokoknya jangan sampai mewakafkan huruf-huruf domir kaf, nanti jumbo dengan ini innaki, ya kafnya ini menunjukkan perempuan, ya muannas, ya Ummu Habibah itu sa'al lah ini perempuan dan laki itu. Jadi kamu sungguh meminta kepada Allah untuk suatu ajal yang telah ditetapkan. Jadi jangan kita ini minta supaya panjang umur, itu tidak bisa. Ya, padahal itu ayat ajalnya telah ditetapkan pada ini. Wa ajaluhu. Nah, wa ayyami ma'dudatin, dan hari-hari yang telah ditentukan. Ini tidak boleh minta seperti ini. Wa azarokin, dan rezeki maksumatin yang telah dibagi. Itu semua manusia itu telah dibagi rezekinya. Jadi warisku, rezekinya telah ditetapkan, tulis itu kapan kamu dapat berapa hari ini, telah ditulis, telah dibagi. Jangan kamu minta ini, dia berusaha berdoa. Dan walan yu'ajjilam moha syai'an, Allah itu sekali-kali tidak akan menyegerakan sesuatu sebelum khilihi, sebelum saatnya, waktunya maksudnya itu. Jadi jangan kita minta sesuatu hal yang belum tentu kita dapatkan. Ya pasrahkan pada Allah itu. Khilihi, sebelum saatnya. Jadi Allah itu dia akan menyegerakan.
Ini ada lan nafi ini. Makanya yu'ajila dibaca lamnya ini fathah karena ada lam ini. Jadi sekali-sekali tidak akan, ya bagaimana akan itu. Lan ini karena fi'il mudhari kemasukan harfun nasab. Nah, maka Allah itu tidak akan sekali menyegerakan sesuatu sebelum kini saatnya. Ini kalau kita hari ini dapat uang 1.000, ya 1.000 itu jangan cepat minta. Akhirnya timbul setan itu masuk. Au yu'akhiro sayan. Au ini atau yu'akhiro atau yu'adila. Dan menahan sesuatu. Nah ini oleh Rasulullah dikasih alternatif, solusi. Walau kunti sa'altillah. Nah ini sekiranya kamu hai Ummu Habibah minta kepada Allah, sa'ala ini minta ya, tanya katanya, dia akan minta dia anyu izaki. Nah ini lagi ini jangan sekali-sekali itu mewakofkan domir kaf ya. An ini an masdaria, nah, sama dengan lam ini, nah, sama. Yu'izaki, berlindunglah kamu perempuan dari azab neraka. Ini yang paling baik. Jangan minta seperti yang disebutkan oleh hadis tadi. Jadi Rasulullah itu memberi solusi kepada Ummu Habibah. Mintalah kepada Allah itu perlindunganmu dari azab neraka. Ini seorang istri Rasulullah saja disuruh minta perlindungan dari azab api neraka. Apalagi kita ini sebagai manusia dan tidak ada jeluntrungnya ya. Ya mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang diridhoi oleh Allah. Ya. Dan azab kubur, nah ini yang paling kering ini di sini. Jadi azab kubur, ada di kubur, di dalam kubur itu pasti ada siksa itu. Karena inilah solusi daripada Rasulullah kepada Ummi Habibah. Ini ditujukan kepada Ummi Habibah dan khitabnya kepada semua manusia yang merasanya beriman. Jadi mintalah kita ini dari azab api neraka. Makanya itu ada doa itu, Robbana Robbi ufir, apa itu? Robbana min azabin nari, wakina azaban nari, wakina. Ya. Ini wakina azaban nari. Ini sebetulnya ada huruf min di sini. Ya, sebetulnya harusnya itu ada. Makanya diterjemahkan peliharalah kami dari azab api neraka. Nah minnya ini dihilangkan, ini azab dibaca nasab ini binasbil khofid istilahnya. Jadi wako ini pelihara, jadi ini fi'il mati yang mutaati, wahda yang mempunyai maf'ul bih satu. Lah ini mutada maf'ul bihnya itu ini pelihara kami. Lah ini kan berarti kan maf'ul bih. Nah, harusnya itu ada min azabin nari. Kalau di doa-doa di ayat itu kan azaban nari, tidak ada minnya. Jadi ini nasabnya azab ini karena ada min binasbil khofid yang dihilangkan, huruf minnya ini dihilangkan. Coba artikan itu, pastikan peliharalah kami dari azab api neraka. Nah ini yang perlu diminta. Dan azab
kubur. Nah, makanya ini ada finari ya. Karena khairon wa afdola. Hal-hal seperti itu, doa seperti ini berlindung padamu dari azab api neraka dan azab kubur, ya, itu lebih baik daripada kamu minta seperti ini, ya, dan lebih utama itu, ya. Ya, hadis ini diriwayatkan ditulis oleh Muslim, juznya itu nomor 4, nomor hadisnya 2050. Ini saya jelaskan seperti ini karena berkaitan dengan ini, umur yang panjang dan tidak dikurangi, padahal dia tercapainya gitu. Bakti kepada kedua orang tua, dan Isa pun juga bakti kepada ibunya. Jadi Adam dan Hawa, ya, dan Isa itu bukan termasuk min turab, jadi termasuk kun fayakunu. Kalau Allah menghendaki jadi maka jadilah. Ya, saya ucapkan sekian uraian saya. Mudah-mudahan uraian saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Apabila ada kesalahan itu dari manusianya sendiri, dan itu dari setan yang mengganggu, yang menjelaskan ini, maka kebenaran itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.